mencari shear force. Terus yang keempat itu adalah diminta menggambar. Draw shear and moment. Kemudian yang kelima itu diminta untuk mencari berapa besarnya theta B-nya. Ya. Kita mulai dulu dari yang nomor 1 gitu ya, mencari fixed end moment. Nah, untuk mencari fixed end moment ini, yang pertama tentunya kita harus memisalkan dulu gitu ya, memisalkan dulu bahwa dia adalah di atas dua perletakan sederhana gitu ya. Jadi yang pertama akan ada seperti ini. Kemudian akan ada momen di sini akibat dari MAB gitu ya. Kalau di sini saya kasih ini adalah A, kemudian ini adalah B gitu ya. MAB. Kemudian yang kedua itu adalah ya akibat dari MBA. Kemudian yang ketiga itu nanti dia adalah ada akibat dari P-nya. Akibat dari P gitu ya. Nah, kalau yang akibat MAB, ini kita sudah tahu ya, theta A1 itu adalah besarnya sama dengan MAB, dikalikan dengan L, gitu ya, dibagi dengan berapa? Halo? Dibagi dengan berapa, Mas, Mbak? 3 EI, Bu. Oke, 3 EI, gitu ya. Theta B1-nya adalah MAB dikali dengan L dibagi dengan 6 EI. 6 EI. Oke. Kemudian akibat MBA. Theta A2-nya adalah MBA dikalikan dengan L dibagi dengan halo? 6 EI, Bu. Yang lain dong. Yang lain kemana? Baru bangun tidur. Theta B2-nya adalah MBA kalikan dengan L dibagi dengan 3 EI. Nah, yang kita tidak tahu adalah akibat dari P ini. Jadi kita belum tahu ini akibat yang P-nya itu berapa. Gitu ya. Tapi kita tahu bahwa rotasinya itu kalau akibat beban P dia akan seperti ini deformasinya gitu ya. Sehingga kita tahu arah rotasinya ke arah mana gitu ya. Ini karena A dia akan begini gitu. Sehingga theta A itu besarnya itu adalah sama dengan theta A1 dikurangi dengan theta A2 kemudian dikurangi dengan theta A3. Kemudian theta B itu besarnya adalah theta B2 dikurangi dengan theta B1 ditambah dengan theta B. Ya. Karena arah dari B2 dan B3 itu sama gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mencari akibat dari si yang P tadi. Akibat dari P. Ya. Dari P. Oh, ya. Nah, untuk yang akibat dari P, kita tahu kalau misal di sini ada beban P, berarti reaksinya adalah sama dengan RA adalah sama dengan
P per 2. P per 2. RB juga sama P per 2 ya. Karena sigma V-nya harusnya adalah sama dengan 0. Sehingga persamaan MX-nya gitu ya. Persamaan MX yang pertama ini adalah, kalau saya buat di sini ini adalah X1 gitu, kemudian di sini ini adalah X2 gitu. Maka persamaan MX-nya itu adalah sama dengan P per 2 dikalikan dengan X1. Ini adalah untuk dari 0 sampai L-nya itu, ini adalah X gitu ya. X-nya itu adalah sama dengan L per 2 X1. Kemudian ada lagi MX, misalnya 2, ini 1 gitu ya. Dia adalah P per 2 juga, kita lihat dari kanan ya. Dikalikan dengan X2. Ini adalah 0, ini X2, ini adalah sama dengan L per 2. Itu ya. Ini mektek biasa, jadi saya nggak bahas banyak di sini. Nah, kemudian akibat dari, karena kita pakainya metode unit load, kalian bisa pakai unit load atau pakai yang lain gitu ya, pakai metode double integration juga monggo. Ini saya contohkan dengan yang unit load gitu. Kita buat di sini adalah satu satuan gitu untuk M star X-nya, maka di sini adalah seper L, kemudian di sini di atasnya di sebelah kanan adalah 1 per L, arahnya terbalik. Sehingga M star X1 gitu, itu besarnya adalah sama dengan 1 dikurangi 1 per L dikalikan dengan X, atau sama dengan 1 min X per L. Ini adalah dari 0 sampai L per 2. Sedangkan M star X2, ini lihat dari kanan ya, dari kanan, itu adalah sama dengan 1 per L dikalikan dengan X. Itu adalah juga sama dengan L per 2. Itu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Berarti maka theta A itu besarnya adalah sama dengan integral, seper EI-nya bisa kita keluarkan ya, seper EI dikalikan dengan integral dari 0 sampai L, MX dikalikan dengan M star X. Sehingga ini adalah seper EI dikalikan yang pertama dari 0 sampai L per 2, yang pertama yaitu P X per 2 dikalikan dengan 1 dikurangi X per L. X. Oke. Kemudian ditambah dengan integral dari 0 sampai L per 2 lagi. Itu adalah PX per 2 dikalikan dengan X per L. Ini bisa kita tulis X per L. Ya, dx. Gitu ya. Kalian selesaikan ini, nanti dapatnya adalah theta-nya adalah sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Ini sama juga dengan theta B, itu adalah juga sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini adalah theta A3 tadi. Ini juga theta B3. Ada pertanyaan sampai sini? Yuk, kalau ada yang nggak paham, ada yang bingung, ditanyakan. Kalian setiap disuruh tanya, diem. Terus begitu nanti dikasih soal, nggak bisa.
Tanya Mas, Mbak, kalau semisal nggak paham, apa yang nggak paham, di bagian mana? Saya jelaskan ulang nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan Mbak Anyelir. Nggak dikasih 2 apa? Nggak dikasih juga apa? Ini. Nah, karena kita ini Mbak, kalau kamu mekteknya ya, dicek lagi. Kan kita dari 0 sampai L nih, dari 0 sampai L per 2. Ini ya. Jadi kita potong dia di tengah-tengah. Sehingga kalau untuk M star X1, karena dia kita ngelihatnya dari kiri, dari 0 sampai L per 2, maka di sini kalau kita lihat dari kiri, dia ada akibat dari beban momen ini, dan akibat dari yang beban reaksi di titik A. Sedangkan untuk yang MX2, karena kita melihatnya dari kanan, Mbak, karena kita melihatnya dari kanan, berarti yang sebelah kiri ini, yang sebelah kirinya dari titik L per 2 ini kita abaikan. Sehingga di sini adanya apa? Kalau kita lihat ke kanan A-nya ada P per 2 saja. Gitu ya, jadi sedikit di kanan dari P yang di tengah-tengah ini. Gitu ya. Jadi kalau kita potong di sini, berarti kan yang sebelah kiri sininya nggak ada gitu, Mbak. Gitu ya. Yang sebelah di sininya udah nggak ada. Kalau dibalik, maksudnya kalau sama-sama Mbak Anyelir ngitungnya adalah dari kiri semua, misal ya, dari 0 sampai L per 2, kemudian L per 2 sampai L, gitu ya, semisal. Untuk boundary condition-nya ya, itu tetap kepake Mbak. Jadi ada jadi nanti berarti kan ini adalah seper L, gitu ya. Kalau semisal akibat dari L per akibat dari M star X di sini akibat dari beban momen satu satuan. Kalau semisal dari kiri, kalau Mbak Anyelir ngitungnya dari kiri semua, jangan kita ngelihat dari kanan, berarti di sini tetap ikut satu satuannya tetap ikut, kemudian seper L-nya tetap ikut, tapi X-nya akan berbeda. Jadi di sini adalah L per 2 plus X2 gitu semisal. Karena X2-nya pasti ngikutnya adalah dari X per 2-nya itu di sini X1 gitu ya, misal di sini adalah X2-nya. Jadi ketika kita pakai variabelnya adalah X2, selalu L per 2-nya ikut. Gitu ya, Mbak? Nah, ya, gitu. Jadi tergantung ya, Mas dan Mbak sekalian, kalian ininya di mana gitu. Ngitungnya mau lihat ke mana gitu ya. Ingat lagi mektek, kalau semisal di mektek 1 kan kalian buat persamaan momen. Persamaan momen itu akan mengikuti. Kalian mau lihat kiri, kalian mau lihat kanan. Nah, itu dia akan mengikuti. Gitu. Untuk persamaan momennya gitu ya. Nah, karena untuk dalam kasus ini akan lebih gampang kalau kita satunya lihat kiri dan satunya lihat kanan. Sebenarnya sama, boleh mau lihat kiri semua juga boleh. Tapi akan lebih ribet karena akan ada L per 2, akan ada X2, rumusnya akan lebih panjang dan akan lebih susah mengintegralkannya, akan lebih panjang gitu aja. Jadi kita mencari yang lebih praktis gitu ya, mencari yang lebih gampang gitu, dengan hasil yang juga sama. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Nggak ada. Oke. Nah, di sini kan tadi berarti theta A1, theta A itu besarnya adalah sama dengan kita sudah dapat ya, tiga-tiganya tadi theta A1 kita dapat, theta A2 kita juga sudah punya, theta A3-nya sudah punya. Sehingga theta A total itu besarnya adalah sama dengan MAB dikalikan dengan L per 3 EI, kemudian dikurangi dengan MBA dikalikan L per 6 EI, gitu ya, dikurangi dengan PL kuadrat per 16 EI. Itu theta A. Kemudian theta B, ini adalah sama dengan MAB
dikalikan L per 3E. MBA ya, sorry. Theta B MBA. MBA dikalikan L per 3EI, theta B2-nya, kemudian dikurangi dengan MAB, dikalikan L per 6EI, ditambah PL kuadrat per 16EI. Ya, itu adalah persamaan untuk slope-nya, theta A dan theta B. Nah, kemudian kita selesaikan ini, dua persamaan ini. Kalau kita mau cari persamaan MAB dan MBA-nya dalam bentuk slope gitu ya, maka di sini saya kalikan 12EI per L kali theta A itu adalah sama dengan, saya kalikan semua dengan ruasnya dengan 12EI per L, maka kita akan dapatkan di sini adalah 4 MAB dikurangi dengan 2 MBA kurangi dengan 3/4 P dikalikan dengan L. Kemudian yang sebelah sini saya kalikan dengan 6EI per L kalikan dengan theta B itu adalah sama dengan 2 kali MBA dikurangi dengan MAB kemudian ditambah dengan 3/8 PL. Ini kalau kita jumlahkan gitu ya. Ini berarti bisa kita coret gitu ya. Kita coret, kita dapat bahwa di sini adalah 6EI per L dikalikan dengan 2 theta A. Ini 6EI per L, kalau saya jadikan 6EI per L berarti kan dikalikan dengan 2 ya, karena ini 12, 2 theta A. Kemudian ditambah dengan theta B. Ini adalah sama dengan 4 dikurangi 1, 3 MAB. Kemudian dikurangi dengan 3/8 PL. Sehingga dari sini kita dapat MAB itu adalah sama dengan 2EI per L dikalikan dengan 2 theta A ditambah dengan theta B tambah dengan 1/8 PL. Itu ya. Kemudian MBA-nya itu dengan cara yang sama kita substitusikan, itu bisa dapatnya adalah 2EI per L dikalikan dengan theta A ditambah dengan 2 theta B dikurangi dengan 1/8 PL. Ya, maka FEM-nya fixed end momennya adalah 1/8 PL. Sampai sini ada pertanyaan? Kemarin kan kita waktu yang beban merata kan kita juga sama caranya seperti ini, kita coba juga itu untuk beban merata sudah dapat. Kemudian sebenarnya di slide itu juga saya kasih untuk beban terbagi rata, untuk beban terpusat itu besarnya juga adalah 1/8 PL. Gitu ya. Tapi saya tidak menjelaskan di slide itu gimana cara mencarinya, itu saya nggak jelaskan. Cara mencarinya sama, bisa kita lihat tadi dari awal sampai sekarang tuh cara mencarinya sama, maka didapatkan adalah 1/8 PL. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita diminta mencari N momen. N momen ya ada MAB, ada MBA. Karena momen di ujung-ujung. Namanya N momen. Berarti kan momen di ujung-ujungnya berapa. Gitu ya. Nah, pertama kita isolasi dulu joinnya. Di sini ada jepit gitu. Kemudian di sini ada row. Ya.
Nah, berarti di sini kalau ini kita anggap positif semua, berlawanan jarum jam, ini MBA, ini adalah MAB. Maka di sini dia adalah MAB, di sini adalah MA, ya. Maka di sini adalah MBA. Ya. Sigma momen di A itu adalah sama dengan 0, maka MA dikurangi dengan MAB nilainya adalah sama dengan 0, gitu ya. Kemudian sigma momen di B nilainya adalah sama dengan 0, maka MBA-nya karena cuma ada MBA saja, maka MBA-nya adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa di titik A itu peletakannya adalah jepit. Di titik A itu dia adalah jepit. Sehingga kalau jepit rotasinya titik A itu pasti adalah sama dengan 0. Ya, theta A-nya kita sudah dapat. Karena theta A-nya 0, kita masukkan ke persamaan MAB dan MBA ini tadi, gitu ya. Maka kita dapatkan MAB-nya itu adalah sama dengan 2EI per L dikalikan dengan theta B ditambah dengan per 8 P kali L. Ya. Kemudian MBA-nya itu adalah sama dengan 2EI per L dikalikan dengan 2 theta B dikurangi dengan 1/8 PL. Tuh. Ya, maka yang kita tidak ketahui hanya theta B-nya saja. Jadi kita mencari theta B-nya untuk bisa mendapatkan berapa besarnya MAB dan MBA. Nah, dari sini kita tahu bahwa tadi sigma B, sigma momen di B itu nilainya adalah sama dengan 0, sehingga MBA itu nilainya juga adalah sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan persamaan di sini, 2EI per L dikalikan dengan 2 theta B, ya, dikurangi dengan PL per 8 atau 1/8 PL, itu nilainya adalah sama dengan 0. Maka 2 theta B-nya itu nilainya adalah sama dengan PL per 8 dikalikan dengan L per 2 EI. Gitu ya. Sehingga nilainya adalah sama dengan 2 theta B itu adalah sama dengan PL kuadrat per 16 EI. Maka theta B-nya adalah PL kuadrat per 32 EI. Ini theta B. Ini sekaligus nanti bisa menjawab soal yang terakhir gitu ya. Tapi nanti kita bahas itu terakhir. Nah, kita sudah punya theta B-nya nilainya adalah sama dengan PL kuadrat per 32 EI gitu ya tadi ya. PL kuadrat per 32 EI. Maka di sini karena theta B-nya sudah dapat, maka MBA-nya bisa kita hitung. MBA-nya itu nilainya adalah MAB ya. MAB-nya MAB itu nilainya adalah sama dengan 2 EI tadi per L gitu ya, dikalikan dengan 2 EI per L dikalikan dengan theta B ya tadi. Theta B. Kalikan dengan theta B gitu. Kemudian dikurangi ditambah dengan PL per 8. PL per 8. Maka 2 EI per L theta B-nya ini kita masukkan ke dalamnya PL kuadrat per 32 EI ditambah dengan PL per 8. Gitu ya. Nah, dari sini ini bisa kita coret, ini jadi L, kemudian EI-nya hilang, kemudian ini jadi 16 gitu ya. Maka ini adalah sama dengan PL per 16 ditambah dengan PL per 8. Jadi ini adalah 3 per 16 PL.
Kemarin ada yang jawabannya itu kalau saya lihat ada di mencari fixed end moment-nya berapa, mereka menjawab fixed end momennya adalah 3/16 PL. Itu adalah end moment. Jadi end moment dalam kondisi jepit roll. Itu di titik jepitnya momennya adalah sama dengan 3/16 PL. Gitu ya. Jadi bukan fixed end moment ketika dia adalah fix gitu. Fixed end moment itu adalah ketika dua-duanya dia adalah fix. Tapi cara mencarinya adalah ya kita misalkan dulu dia sendi roll dan segala macam, atau kita bisa kita cari join rotation-nya dulu. Itu ada caranya seperti yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, MAB-nya sudah dapat, MBA-nya ya tadi karena sigma momen di B itu adalah sama dengan 0 gitu ya, sigma momen di B-nya adalah sama dengan 0, maka ya MBA-nya itu nilainya adalah sama dengan 0. Gitu. MBA nilai sama dengan 0. Gitu. Kalau mau dipastikan lagi bisa kita masukkan ke persamaan lagi gitu ya, MBA itu untuk ngecek 2EI per L dikalikan dengan 2 theta B gitu, dikurangi dengan PL per 8 gitu. Sehingga ini adalah 2 EI per L dikalikan dengan 2 dikalikan tadi theta B-nya adalah PL kuadrat per 32 EI itu dikurangi dengan PL per 8. Ini kita coret dari 8 gitu ya, hilang. EI-nya juga hilang. Gitu ya. Jadi PL per 8 dikurangi PL per 8 ini adalah sama dengan 0. Jadi kita sudah dapat MAB kemudian MBA-nya. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Siapa itu? Huaiza. Permisi Bu, saya izin bertanya Ya. tadi yang koneksinya agak jelek tadi. Untuk yang 3/16 itu end moment atau 3/16 ini. Iya Bu. 3/16 itu adalah end moment ketika kalian punya semisal jepit, kemudian itu ada sendi, kemudian ada P di tengah, maka end moment di titik jepitnya itu adalah 3/16 PL. Kalau kalian lihat di textbook ya, kalau kalian lihat di buku kan pasti mereka nyebutkannya sebagai fixed end moment gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya secara pribadi fixed end moment itu adalah ketika dua-duanya fix gitu. Jadi ketika dua-duanya fix, jadi ketika kalian punya batang, terus kemudian dia jepit-jepit gitu ya, kemudian dia ada P di tengah, itu fixed end moment-nya ini tadi kita dapatkan adalah PL per 8. Itu adalah FEM. Nah, end moment pada perletakan jepit itu dia adalah 3/16 PL untuk kasus jepit sendi dengan beban P di tengah. Itu adalah end moment. Berapa end moment di roll? Ini adalah sama dengan 0. End moment di sini. Tapi kalau fix end moment itu biasanya kalau saya lebih mengacu kepada dua-duanya adalah fix. Dia adalah PL per 8. Fix end moment ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang kasus-kasus analisa struktur yang statis tak tentu, mau dia jepit sendi, mau dia jepit roll, nanti itu bisa digunakan persamaan ini. Jadi dengan menggunakan persamaan slope deflection yang tadi ya, kita masukkan fixed end momennya berapa, kemudian kita cari momennya sesuai dengan prosedurnya slope deflection tadi. Gitu ya, Mas? Baik Bu, terima kasih Ya. Bu. Ya, oke. Sudah dapat ya tadi yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 itu shear. Kita mencari shear-nya sekarang. Yang nomor 3 kita mencari shear.
gitu ya. Kita mencari shear. Hasil tadi kita masukkan lagi gitu ya ke dalam free body diagramnya gitu. Ini tadi kita punya MAB gitu. MAB itu adalah sama dengan berapa tadi? 3/16 PL gitu ya. 3/16 PL. Nah, 3/16 PL ini kalau kita masukkan ini dapatnya adalah 54 cube feet gitu ya. Jadi ini kalau ini kita masukkan 3/16 dikalikan P-nya tadi adalah 16 ya. Kemudian L-nya adalah 18 gitu ya. Itu kita dapatkan adalah sama dengan 54 cube feet. Itu ya. Itu kita dapat MAB-nya adalah 54, kemudian di sini ada VAB, kemudian di sini ada VBA. Sigma momen di A itu nilainya adalah sama dengan 0, sehingga di sini kita punya sigma momen di A ini adalah sama dengan 0, maka minus P, ini ada P ya, P dikalikan dengan jaraknya, ini adalah 9 feet. Jadi 9 feet itu adalah jarak dari P ke titik A. Jadi bukan L-nya total. L totalnya itu adalah 18. Saya nggak tahu kenapa kemarin rumusnya sudah benar PL/8, tapi L-nya pakai 9. Itu saya nggak paham. Gitu. P dikalikan L-nya adalah 9 feet gitu ya. Kalikan 9. Kemudian ditambah VBA dikalikan dengan L totalnya adalah 18 feet, kemudian ditambah dengan ada MAB-nya 54 cube feet, sama dengan 0. Gitu ya. Maka di sini P-nya, atau langsung aja VBA, itu adalah sama dengan 16, P-nya ya, 16, dikalikan dengan 9, dikurangi dengan 54, kemudian dibagi dengan 18. Ini kita dapat 5 cubes. Pakai sigma V aja sama dengan 0, maka VAB ditambah dengan VBA dikurangi dengan P, itu nilainya adalah sama dengan 0, sehingga VAB-nya itu nilainya adalah P dikurangi VBA, yaitu sama dengan 16 dikurangi 5, itu adalah 11 cubes. Dapat shear. Ya. Sudah dapat shear-nya. Kemudian yang keempat, nomor 4 itu adalah menggambar. Draw shear and moment. Gitu ya. Kita menggambar shear dan momennya. Gitu. Sehingga kalau shear-nya ya di sini ada positif gitu ya. Di titik A tadi nilainya adalah 11, kemudian dia lurus, ada P ke bawah. Ada P ke bawah 16, sehingga di sini ada 5. Jadi ini positif, ini negatif. Ini adalah 11, ini 5. Jadi total P-nya sini adalah 16. Momennya, ya, karena tadi sigma momen di A adalah sama dengan 0, momen di A, B-nya itu adalah positif, sehingga MA-nya adalah negatif. Sehingga di sini ada minus 54 gitu ya. Kemudian ada positif di sini, kemudian ini di tengah-tengah bentang ya, yang ini. Ya. Jadi ini adalah 54 negatif, kemudian ini adalah positif. Ini kita dapat di sini adalah kalau kalian hitung dengan praktek biasa aja, itu adalah 45 cube feet, ini adalah 54 cube. Ya. Dan yang terakhir, nomor 5, itu adalah mencari berapa besarnya theta B. Theta B. Diminta adalah dalam degree.
Diingat-ingat ya Mas Mbak, theta yang kita dapatkan, slope yang kita dapatkan di mekanika bahan dulu selalu satuannya itu adalah radian. Satuan awalnya adalah radian. Gitu ya. Jadi harus kalian convert lagi ke degree. Tadi theta B-nya kita dapatkan itu adalah sama dengan PL kuadrat per 32 EI. Gitu ya. Sehingga P-nya adalah 16, L-nya adalah 18 feet. Kita convert dulu ke inch, kita kalikan 12. Jadi ini adalah converter ke inch kuadrat, kemudian dibagi dengan 32, dikalikan dengan E-nya adalah 30.000, kemudian I-nya adalah 240. Kita dapatkan sama dengan 0,0032 radian. Sehingga bisa kita convert ke degree, theta B in degree itu adalah besar sama dengan 2 V rad per 360. Sudah dapat ya, di SMA juga dapat kan mengubah radian ke degree gitu ya. Sehingga ini adalah sama dengan 0,183. Itu ya. Ada pertanyaan? Mas dan Mbak sekalian. Ada yang masih bingung? Ya, monggo. Mas Nyoman Arya. Bu, izin bertanya yang digambar di dalam yang 45 itu gimana, Bu? 45 ya kamu Di momen. cari biasa aja, Mas. Jadi kan di sini kalau misal mau hitung dari kanan, kan tadi dapat VBA ya. VBA-nya berapa tadi? VBA-nya itu kan 5. Berarti dikali tengah bentangnya adalah 9. Ya, jarak ke tengah bentang ya. Ini gini kan. Ini gini kan. Ini L per 2, ini L per 2 ya, Mas. Tadi dapat VBA-nya itu adalah 5. Maka momennya di tengah bentang pada saat L per 2 itu adalah sama dengan VBA dikalikan dengan L per 2. Maka VBA-nya itu adalah 5 dikalikan dengan 9 adalah 45. Mektek biasa aja, Mas. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ya. Gitu ya. Jadi Mas dan Mbak sekalian, kalau untuk mektek, kalian berpikirnya jangan mekanika statika apapun ya, mau statis tertentu, mau statis tak tentu gitu ya. Berpikirnya jangan yang ruwet gitu. Kalau bisa yang lebih gampang, kalian cari yang lebih gampang gitu. Asal itu tetap memenuhi koridor ya. Seperti tadi kita menghitung untuk mencari theta A3 dan theta B3. Itu kan kita memerlukan persamaan momen. Nah, persamaan momen itu kalau kalian pegang konsepnya di struktur statistik tertentu, itu kan mau kita hitung dari kiri, mau kita hitung dari kanan, itu dia sama. Jadi cari yang paling mudah. Kalau misal dari dari kiri semua itu dia jelimet, coba lihat dari kanan. Lihat dari view yang lain. Seperti ini tadi, misal ngitung momen tadi. Kalau kalian hitung dari kiri, dari kiri itu berarti ada MA, kemudian ada VAB, gitu ya, ada VAB. Gitu. Nah, itu akan lebih jelimet, apalagi kalau semisal saya minta kalian di sini semisal hitungnya di 3/4L. Nah, itu akan lebih jelimet lagi, ada P lagi di sini. Berarti kan ada 3 yang harus kalian tentukan gitu. Kalian pakai variabelnya untuk mencari. Sedangkan kalau dari kanan, mau dicari di sini di L per 4, ya sudah tinggal VBA dikali L per 4, selesai.
Gitu. Jadi jangan dibuat jelimet gitu. Jangan kalian mikirnya jangan wah susah gitu. Kalau ngitung dari kiri terus itu susah gitu. Ya lihat dari view yang lain. Karena namanya mekanika statika itu dia adalah prinsipnya adalah kesetimbangan. Jadi kalau kesetimbangan mau kalian hitung dari mana itu sama. Mau kalian hitung dari kanan, mau kalian hitung dari kiri, asal benar loh ya asumsinya. Asal asumsinya benar. Ada pertanyaan? Ini nanti mau saya share atau kalian sudah nyatet? Halo? Di share boleh, Bu. Iya, nanti kayaknya ini bisa di-convert jadi, bisa diekspor. Bisa diekspor jadi image. Nanti saya share di Classroom ya. Bisa diekspor jadi image. Oke. Kita masuk ke yang kemarin. Saya kemarin nggak bisa masuk karena nggak enak badan, jadi kemarin sudah saya kasih videonya, tapi kita coba bahas lagi ya untuk penyelesaian soalnya kemarin. Nah, yang ini ya kemarin. Nah, kalau yang ini dia sedikit lebih kompleks karena ada vertical displacement gitu ya. Karena ada vertical displacement. Jadi selain beban eksternal, dia juga ada vertical displacement gitu untuk kasus ini nggak ada beban eksternal ya. Beban gravity itu nggak ada, beban gravity untuk mau beban merata atau beban terpusat dan lainnya itu nggak ada. Dia hanya mempertimbangkan vertical displacement saja. Gitu. Tapi untuk persamaannya gitu ya, persamaannya kalau kita punya beban eksternal lain itu kan ada fixed end moment, kemudian kalau kita punya delta, kita punya vertical displacement itu kita ada tambahan di sini minus 3 delta per L. Cara mencari 3 delta per L-nya kan sudah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya kalau untuk slope deflection ini adalah persamaan umum. Jadi ini sudah tidak ada tambahan lagi. Jadi sudah mempertimbangkan semua, sudah mempertimbangkan fixed end moment, yaitu beban eksternal, sudah mempertimbangkan vertical displacement. Kalian kan kemarin belajarnya dari yang awal hanya 2 EI per L kali 2 theta I tambah theta J. Itu dia hanya batang saja, ada mungkin bisa ada beban momennya gitu ya. Ada beban momen atau tidak ada beban momen. Kemudian ditambah lagi 2 EI per L kali 2 theta I ditambah theta J ditambah FEM dulu. Karena ada tambahan beban eksternal. Kemudian yang karena FEM sudah, kemudian ditambahkan lagi akibat dengan vertical displacement. Jadi sebenarnya kalau persamaan slope deflection-nya ya sudah ini. Berarti. Ini adalah persamaan umum dari slope deflection. Jadi kalau ada soal seperti tadi, ya berarti kita masukkan saja MAB itu adalah sama dengan 2 EI per L, EI, L-nya adalah 15 gitu ya, dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B, dikurangi dengan 3 kali minus 50 gitu ya, ya kali minus 50 per 15 kali 1000. Nah, kemudian MBA-nya itu 2 theta I per 15 gitu, theta A plus 2 theta B 3 kali minus 50 per 15 kali 1000. Ini kita ngubahnya dia ke M, ke momen. Untuk yang 1000. Kalau untuk MBC gitu ya, kita lihat ininya ya, kita lihat arah rotasinya gitu ya. Kita lihat arah deltanya, dia menyebabkan positif atau negatif rotasinya gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Maka MBC-nya di sini itu adalah 2 EI per L-nya adalah 10 dikalikan dengan 2 theta B plus theta C dikurangi 3 dikalikan 50. 50-nya adalah positif. Jadi dia menyebabkan rotasinya adalah positif, sedangkan kalau yang di MAB dia menyebabkan rotasinya adalah negatif. Kalian bisa buka lagi materi yang sebelumnya, kapan
aksi itu atau vertical displacement itu menyebabkan rotasi yang positif, kapan vertical displacement-nya menyebabkan rotasi yang negatif. Nah, gimana kalau semisal ada dua, jadi vertical displacement-nya itu tidak cuma di satu titik, misal ada di dua titik. Misal kalau ini kan tadi kita cuma ada di satu titik ya, jadi titik A-nya itu dia fix, dia tidak bergerak turun ke bawah. Titik C-nya pun tidak bergerak turun ke bawah. Yang bergerak turun ke bawah hanya di titik B saja. Nah, kalau semisal di titik A dan titik B-nya itu turun, sama-sama turun gitu semisal, maka vertical displacement-nya itu adalah relatif. Gitu ya. Jadi vertical displacement-nya adalah deltanya adalah sama dengan 20 dikurangi 50. Jadi dia adalah 30. Jadi dia adalah minus 30. Jadi dia perpindahannya adalah relatif. Jadi tidak dihitung satu-satu ya. Jadi maksudnya tidak di waktu ketika MAB masukkan 20, MBA masukkan 50, enggak seperti itu. Jadi dihitung dulu relatif vertical displacement-nya berapa, baru nanti kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, dari persamaan slope deflection tadi, MAB, MBA, kita isolasi joinnya, kita buat bahwa sigma momen di A itu adalah sama dengan 0, sigma momen di B adalah sama dengan 0, dan sigma momen di C juga adalah sama dengan 0, maka kita dapatkan MAB itu adalah sama dengan 0, MBA ditambah MBC itu nilainya juga sama dengan 0, dan MCB juga nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan gitu ke dalam persamaan yang tadi kita hitung theta A-nya, theta A, theta B, dan theta C itu adalah sama dengan kita dapatkan theta A-nya minus 7/1200, theta B-nya adalah 1/600, dan theta C-nya adalah 1/150 radian. Ya, jadi satuannya ingat, kalau semisal kalian baru dapat dari ini langsung perhitungan slope deflection maupun perhitungan pakai double integration atau apapun, itu nilainya adalah sama dengan radian. Ya. Nah, kemudian dari situ kita masukkan kembali ke persamaan momen C dan MCB, kita dapat masing-masing momennya. Jadi di MAB karena dia juga di sini adalah, kita lihat di sini adalah roll, kemudian di C juga adalah roll, maka nilai momennya adalah sama dengan 0. Jadi di sendi dan roll itu dia tidak menahan momen, sehingga nilai momennya pasti adalah sama dengan 0. Sedangkan di tengah-tengah bentang itu walaupun dia sendi, tapi dia ada vertical displacement di situ, jadi dia adalah join di situ, maka dia pasti akan ada momen. Momennya nilainya pasti harus sama, dan nilainya arahnya adalah berlawanan. Jadi di sini adalah 112 kN dan minus 112 kN. Kalau kita sudah dapat MAB dan MBA-nya, kita bisa cari shear force-nya, gaya gesernya, dengan misalkan VAB dan VBA-nya, monggo silakan mau dimisalkan dua-duanya ke atas juga boleh, nanti kalau dapatnya negatif berarti asumsi kita salah, gitu aja ya. Jadi kalau mau kalian langsung asumsikan satunya ke bawah, satunya ke atas juga boleh. Gitu. Jadi kemanapun kalian mengasumsikan arahnya, itu diingat saja kalau semisal nanti kalian mengasumsikan dua-duanya ke atas. Terus ternyata salah satu VAB-nya atau VBA-nya dapatnya adalah negatif. Oh, berarti dia kita salah dalam menentukan arahnya seperti itu. Kemudian segmen BC juga kita hitung, kita dapat VAB-nya adalah 97,5 dan VBC-nya adalah sama dengan 11,2 kN. Jadi kalau kita masukkan ke free body diagram yang tadi, kita jumlahkan gitu. Di titik A adalah 7,5, kemudian di titik C itu adalah 11,2 dan di titik B itu adalah 7,5 ditambah 11,2 kN. Gitu ya. Jadi reaksinya adalah ini. Kalau kita pecah di sini, pasti di sini akan ada momennya akibat dari vertical displacement tadi. Akibat dari rotasi yang ada di sini. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini tadi? Jadi konsepnya kalau untuk slope deflection itu adalah memasukkan kalau sudah jadi ya rumusnya seperti ini gitu. Yang kalian kita pelajari sebelumnya itu kan adalah konsep
bagaimana kita bisa mendapatkan rumus ini. Sebenarnya slope deflection ini ya sudah mulai dari kita memasukkan angka yang kita punya ke dalam rumus ini. Misal kita punya nilai E-nya berapa, kita punya nilai I-nya berapa, kita punya nilai L-nya berapa, itu bisa kita masukkan. Gitu. Jadi konsepnya untuk mendapatkan ini gitu yang penting. Jadi kenapa kok bisa 2 EI per L, kenapa kok bisa 2 theta I ditambah theta J, kenapa kok bisa minus 3 delta per L. Nah, itu kan kita sudah belajar dari awal kemarin, dari awal semester sampai sekarang. Bagaimana mendapatkan perumusan umum ini. Nah, untuk slope deflection-nya ya kalian sebenarnya tinggal memasukkan ke sini, FEM-nya pun di banyak buku sudah ada gitu ya, misal dia P di tengah bentang, kemudian kalau semisal dia adalah beban merata di sepanjang bentang, itu seperti apa. Kalau misal beban meratanya cuma di setengah bentang saja, FEM-nya juga sudah ada berapa. Nah, itu kita tinggal kalian masukkan saja, berarti di sini FEM-nya adalah, misal tadi ada beban P di tengah bentang, berarti FEM-nya adalah PL per 8. Itu tinggal kalian masukkan di sini. Setelah itu ya sudah tinggal menyelesaikan persamaan ini saja untuk mendapatkan theta B dan theta C. Itu kan dengan aritmatika biasa. Kalian dari SMA juga sudah dapat kan. Aritmatika substitusi kan sudah dapat. Menyelesaikan persamaan dengan aritmatika sederhana itu kan sudah bukan di sini belajarnya. Itu ya, Mas, Mbak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Paham ya tadi tentang yang slope deflection tadi yang untuk soal yang kuis tadi? Bisa dipahami ya? Jadi bisa tahu ya salahnya kemarin waktu mengerjakan masing-masing itu salahnya di mana, itu sudah bisa paham ya, Mas dan Mbak sekalian? Oke. Nanti untuk yang ini coba saya ekspor, nanti saya upload di Classroom. Sebentar. Oh, bisa, tapi kecil sekali ini jadinya. Oh, bisa diperbesar sedikit. Oke. Sama Mbak, nanti saya upload ya setelah kelas ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Absennya sudah? Ada yang kesulitan absen, ada yang belum absen? Sudah semua? Oke. Oke, kalau sudah semua, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan bisa dipelajari lagi ininya untuk yang tadi pembahasan kuisnya. Kalau mungkin masih ada yang tadi bingung, perlu mengulang lagi, silakan dipelajari gitu ya. Kalau semisal nanti ada pertanyaan di pertemuan berikutnya silakan ditanyakan. Kalau semisal kalian perlu bertanya secara pribadi gitu, semisal di kelas kalian sungkan atau apa, bisa WA ke saya silakan gitu ya. Jangan disimpan Mas dan Mbak pertanyaan itu. Jadi kalau semisal kalian nggak paham itu ditanyakan. Jadi kalau semisal kalian simpen terus, maksudnya kalian, oh saya nggak paham ini, tapi saya nggak enak mau tanya gitu, saya malu atau apa gitu. Ya sampai kapanpun kalian akan bingung gitu. Ke belakangnya ya bakal bingung terus gitu. Karena dari awalnya, wah dari awal saya nggak paham gitu. Terus ternyata ke belakang tambah semakin nggak paham. Nah, silakan boleh bertanya gitu. Saya nggak membatasi kalian nggak boleh WA atau apa. Silakan mau kalian WA ke saya pas kalian belajar gitu. Bu saya nggak paham ini dapatnya dari mana, kenapa seperti ini gitu. Itu ya Mas dan Mbak sekalian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.